Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video yang membahas mengenai teknik-teknik fotografi. Nah, email yang saya pilih hari ini adalah email dari Wendy Budi Utomo. Alamat emailnya wendy22.wbu@gmail.com. Di sini ada tulisannya, "Halo Kak Marta, boleh minta tolong foto saya dinilai agar bisa tambah ilmu dalam dunia fotografi." Nah, di sini dilampirkan 2 buah foto. Ini foto tanaman. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Nah, foto tanaman ini memang suatu objek yang menarik banget buat difoto. Apalagi lagi zaman sekarang nih, pandemi, kita mulai lockdown lagi. Nah, teman-teman mungkin bisa mengasah skillnya dan juga menuangkan hobinya untuk memotret dengan objek-objek yang ada di dekat-dekat kita nih. Dan salah satunya yang pasti adalah tanaman. Tanaman ini bisa kamu pilih yang di pinggir jalan ataupun yang kita rawat sendiri. Dan di sini ada beberapa tips buat teman-teman yang ingin belajar memotret tanaman. Nah, tips foto tanaman ini sebenarnya udah pernah dibahas di video saya sebelumnya mengenai 10 tips memotret foto tanaman. Buat teman-teman yang mungkin kelewat atau belum pernah nonton, teman-teman silahkan klik di link di bawah ini. Oke, nah di sini foto yang dikirimkan oleh Wendy. Foto yang pertama ini bunga berwarna ungu ya. Dan di sini sebenarnya sudah cukup menarik karena Wendy sudah bisa menggunakan ketajaman ruang di mana background ini ditampilkan dengan bokeh. Dan kalau saya lihat di sini mungkin Wendy menggunakan lensa kit. Jadi pertanyaannya, mungkin nggak sih kalau misalkan saya ingin memotret foto tanaman dengan menggunakan lensa kit? Sebenarnya banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang datang ke saya bagaimana caranya memaksimalkan lensa kit, bagaimana menggunakan atau memaksimalkan kamera yang mungkin di kelasnya entry level atau misalkan kita seorang pemula gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, semuanya itu bisa banget untuk dimaksimalkan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa bedanya lensa kit dan juga lensa lainnya, teman-teman bisa klik di link di bawah ini bagaimana caranya untuk memaksimalkan lensa kit. Nah, memang kalau kita ingin memaksimalkan lensa kit, pastinya ada beberapa peralatan yang harus kita tambahkan. Di sini kalau teman-teman mungkin ingin mendapatkan foto makro untuk tanaman yang hasilnya lebih maksimal, teman-teman harus menambahkan satu alat yang disebut namanya Raynox. Ini semacam filter yang ditempelkan di depan lensa, sehingga dia memiliki pembesaran yang cukup membantu hasil akhir kita. Kemudian buat teman-teman yang memiliki lensa kit, teman-teman juga harus mengenali apa yang namanya sweet spot. Nah, sweet spot ini juga dibahas tuntas di video saya sebelumnya yang satu ini. Oke, nah kenapa sih kita harus menggunakan lensa yang lebih zoom sehingga bisa mendapatkan gambar yang lebih fokus kepada si bunganya ini sendiri, dan juga kenapa kita nggak tampilkan backgroundnya juga yang macam-macam itu. Nah, kalau saya lihat dari fotonya Wendy ini, background itu terlalu lebar. Jadi kita kan kalau dalam sebuah foto ya, kalau teman-teman mungkin belum pernah belajar teori komposisi, teman-teman bisa cek di video sebelumnya mengenai teori komposisi. Nah, di sini kita mengenal yang namanya adalah point of interest atau inti dari cerita foto kita itu. Nah, kalau saya lihat fotonya Wendy ini, inti ceritanya adalah si bunga satu ini. Nah, kenapa kita harus menampilkan background yang terlalu banyak kalau di backgroundnya ini juga tidak banyak informasi yang ingin disampaikan? Jadi lebih baik difokuskan saja kepada si bunga ini sendiri. Pemilihan background di sini juga menjadi satu hal yang penting karena kalau misalkan Wendy ingin menampilkan sebuah bunga yang lebih stand out, memilih background yang tepat itu salah satu faktor yang penting. Karena kalau misalkan kita memilih background yang terlalu ramai, nah itu biasanya akan mengganggu hasil akhirnya atau mengganggu si bunga ini sendiri. Cobalah mengisolasi dengan background yang satu warna atau lebih gelap. Nah, kemudian foto-foto bunga ini juga bisa dimaksimalkan dengan melakukan color grading. Jadi apa sih color grading? Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya juga nih. Jadi di sini kita merubah atau memberikan mood pada sebuah foto sehingga foto yang kita tampilkan itu bisa lebih menarik dan lebih berkarakter.
Color grading ini mungkin kalau buat teman-teman yang nggak paham, teman-teman mungkin kenal yang namanya filter di Instagram atau filter dengan menggunakan aplikasi tertentu. Filter ini adalah merupakan hasil dari color grading tersebut. Jadi itu dikenal di pasaran itu di tempat umum disebutnya sebagai filter, sedangkan prosesnya itu disebut dengan color grading. Kemudian memotret bunga seperti ini kita juga harus mengenal yang namanya depth of field. Jadi kalau misalkan kita bisa mendapatkan depth of field atau kedalaman ruang yang pas, itu akan sangat menarik. Dan di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan, kalau kita ingin menampilkan bunga secara utuh tajam dari depan sampai belakang, itu akan lebih baik. Tapi kalau misalkan teman-teman terlalu sempit depth of field-nya, mungkin hanya akan fokus atau tajam di bagian putiknya saja. Memang semuanya kembali ke fotografernya, apakah kita hanya ingin menampilkan si putik dalam bunga itu atau kita ingin menampilkan bunga secara keseluruhan. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan bunga secara keseluruhan, sebaiknya teman-teman menggunakan depth of field yang lebih lebar. Untuk foto yang kedua juga konsepnya hampir sama koreksinya dari saya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan bunga ini lebih stand out, coba pilih background yang lebih simple, yang lebih sederhana. Jadi di sini dia akan muncul lebih sempurna dan lebih gampang dipahami oleh penonton. Kemudian tips berikutnya sama seperti di video saya sebelumnya saya pernah bahas, coba perhatikan tentang cahaya. Di sini kalau saya lihat fotonya ini diambil pada saat matahari sedang lagi soft-softnya nih, cahayanya nggak terlalu keras, bukan hard light tapi soft light. Karena kita bisa lihat dari kontras yang ada di dalam bunga ini. Nah di sini teman-teman bisa coba perhatikan kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan bunga yang lebih high contrast, coba ditunggu waktunya pada saat matahari sedang terik-teriknya atau di pagi hari yang cukup cerah. Nah demikian koreksi saya untuk foto Wendy. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin fotonya dibahas, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. Dan juga buat teman-teman yang mungkin sering bertanya-tanya apakah saya mengadakan kelas online atau misalkan apakah saya mengajar untuk sebuah institusi atau untuk sebuah kampus gitu ya. Teman-teman bisa email ke saya, bisa email ke martasuherman@gmail.com. Nanti akan dibantu oleh admin saya untuk menjelaskannya. Nah, pembahasan kali ini sudah selesai, jadi buat teman-teman silahkan di-share barangkali ada teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi ini. Dan selalu jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!